Oh, ini rumahnya Andi. Oke. Apa yang bisa diambil ya? Bro, ambil TV-nya. Ayo cepat. Astaga! Kalian ini siapa? Kok mau ambil barang saya? Saudari ini istrinya Pak Andi kan? Iya. Saya kasih tahu sama ibu ya. Pak Andi sampai detik ini, Bu, belum bayar utang sama saya. Utangnya banyak, Bu, sama saya, Bu. Udah, ambil, Pak. Cepet. Jangan, jangan Mas, jangan angkat TV saya, Mas. Aduh, Pak, Mas. Pak, jangan bawa TV lepasin. saya, Pak. Lepasin, ini apa-apaan sih, lepasin. Ini motor siapa nih? Itu motor anak saya, Pak. Oh, kebetulan kalau begitu. Pak, ambil, Pak. Jangan, Pak, jangan ambil motor anak saya, Pak. Masih mau pergi nggak, Pak? Bayar utangnya, bisa nggak? Saya nggak punya uang. Bukan. Pak, jangan bawa motor saya, Pak. TV saya, Pak. Ibu Sita sempat bercerita nggak sih sama keluarga? Saya cerita, Mas. Ya, tapi saya nggak cerita sepenuhnya yang sangat menyakitkan saya karena saya juga nggak mau sampai orang tua saya mikirin saya. Jadi saya tanggung sendiri selama saya masih bisa, Mas. Ya Allah. Saya nggak mau ibu bapak saya juga sedih karena hidup saya kayak gini, Mas. Ya, Masya Allah. Saya nggak mau. Saya nggak bisa benar-benar. ngebahagiain orang tua. Masa saya harus bikin orang tua saya mikirin saya juga, Pak Ustadz. Itu yang saya pikirin. Pemirsa yang dirahmati Allah, ini contoh yang Istighfar ya, baik. Bu, ya. Istighfar. Tarik Ini nafas seorang dalam. anak yang baik. Istighfar. Beliau didolimin, nggak ada yang menolong. Masih ada orang tua, tapi nggak mau menyakitin orang tua. Ada sebuah hadis begini, Bu. Saya kagum sama ibu, walaupun Iya. sakit dolim. Ada seorang yang bertanya begini, Ayyul a'mali ahabbu ilallah. Ya Rasul, apa sih amal yang paling baik yang dicintai oleh Allah? Yang pertama Rasul mengatakan as-salatu ala waktiha. Sholat tepat waktu. Yang kedua birrul walidain. Bakti sama orang tua. Loh, gak menyakitin orang tua itu luar biasa loh. Karena di Quran wala taqullahumma uff. Jangan ngomong. Lah ini mau cerita yang kira-kira membuat orang tua sedih gak? Beliau tahan. Luar biasa, Bu. Insya Allah ibu dapat pahala dari situ. Nah, Amin. tapi karena persoalan ini harus diselesaikan. Iya. Perlu cerita kepada pihak yang kira-kira bisa membantu. Ibu Sita kondisi anak gimana sekarang? Terutama yang jadi korban sama yang pergi dari rumah itu. Anak saya yang perempuan cuma murung aja, Pak. Dia juga sekolahnya jadi udah males-malesan. Saya juga kerja juga jadi gimana ya. Saya tetap harus banting tulang buat Iya, bayar utang buat suami saya. Jadi sekolahnya terbengkalai. Adiknya itu suka nanyain kakaknya kemana, abang kemana, katanya gitu. Udah pernah cari kemana abangnya? Saya nyari ke teman-temannya udah, Mas Farid, tapi saya belum ketemu. Anaknya masih sekolah ibu yang lagi. Iya. Masih sekolah Kalau anaknya. pergi dari rumah udah nggak sekolah, Pak. Dia Yang harusnya gede. kerja, iya. Yang masih sekolah kan yang Sudah. kelas 2. Begini Bu Sita, yang pertama diselesaikan dulu secara hukum deh. Nanti kalau sudah ini status hukumnya jelas, enak. Anak juga nanti fair. Sudah nak, nggak usah dipikirkan. Nggak ada hubungannya. Karena kalau masih ini berhubungan, ini nggak bisa. Gitu Bu. Nah, persoalan hutang Mas Farid. Iya. Ibu kalau nggak mau bayar pun selesai Bu. Nggak apa-apa ya, Pak Yang Ustadz ya? berhutang adalah Suaminya. Suami. Walaupun kan tadi apalagi jaminan motornya Sudah diambil. Iya. Ibu nanti misalnya nih ngadu ke pengadilan pun ibu menang. Saya nggak berhutang kok. Begitu. Iya. Dan saya nggak ngapain saya nanggung. Selesai Bu. Motor itu nggak usah nanggung. Masalah pikiran. Nanti di akhirat bukan ibu yang punya hutang. Iya. Gitu Bu. Udah di stop. Ini orang didolimin. Bagaimana? Mohon maaf nih rentenir itu. Orang udah susah dipingin susah lagi. Ini dolimnya rentenir di situ. Minjemnya 1 juta, balikinya 2 juta. Kan nggak bener. Apalagi orang susah. Nah, ibu stop. Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu. Makanya saya berharap anak saya Ya, bisa ketemu, bisa nanti insya bantuin Allah saya, ibu Pak kena Ustadz. hutangnya itu udah di stop. Mudah-mudahan anaknya balik. Udah nak, nggak usah. Pak Ustadz, Iya. Ibu Sita, ini alhamdulillah tim sudah bisa nemuin anaknya Pak Ustadz. Oh, benar Mas Ini Farid. ada sedikit kejutan buat Ibu, kita datengin hari ini.
Kami ada di sini, Mas. Iya, kita sudah berbulan-bulan komunikasi. Kita coba temuin, alhamdulillah sudah ketemu. Ibu siap ketemu sama anak ibu? Saya udah kangen banget sama Sama-sama. anak saya. Sudah siap? Udah, kok ibunya udah mau terima. Coba jangan kabur lagi. Udah diterima. Ya Allah, Mami, Anaknya sempat nggak mau Pak Ustadz. Siapa namanya? Mas siapa? Mas Faro sini. Duduk sini, duduk. Mas Faro di dekat sama saya. Duduk sini. Udah, nggak apa-apa pelan-pelan. Farul ya. Ya. Duduk dulu. Duduk yang Mami kemana? ya. Ya. Mas Farul apa kabar? Sehat? Sehat. Umur berapa Mas Farul? 20. Masih sekolah? Ya. Dan lulus ya? SMA? Mas Farul ini ibu? Ya. Masih sayang sama ibu? Masih. Alhamdulillah. Cinta lagi. Ayo, bismillah. Ayo. Cinta Kan lagi. kita udah ngomong tadi. Nggak usah ngomong. Cium tangan sih. Iya, kemarin tim juga udah ngomongin. Kita niat baik jemput Mas Fahru ke sini ketemu sama ibu. Alhamdulillah masih mau. Tapi kenapa enggak? Coba, yuk. Saya tahu kesel. Nggak apa-apa. Kenapa? Coba di- Apa yang bikin kesel? Apa cerita? Aku kecewa karena ibu semua keluarga saya jadi berantakan Kenapa sebabnya? Mas? karena dia lebih memilih suami yang keduanya dibandingkan yang mempertahankan yang ini. Oke. Kebetulan Mas Farul sudah mulai besar nih. Iya, sudah mulai. tahu masalah. Iya. Mas Farul yang lewat sudah lewat. Ibu tadi kamu dengar ibu cerita kan? Ternyata ibu menyesali nih dengan suami yang keduanya ibu. Nggak ada orang nggak punya masalah Mas Farul. Sekarang udah mau pisah, udah nggak pernah datang nih. Sudahlah. Anak itu selamanya nggak mungkin akan menjadi bekas. Nggak bisa. Nggak mungkin bekas. Mau nanti sampai mati pun tetap itu ibu. Bahkan ridhonya Allah itu di bawah ridhonya orang tua. Sehebat apapun orang, semulia apapun jabatannya tinggi, kalau orang tuanya nggak Tidak ridho, ridho. nggak ada manfaat. Itu Mas Fahri. Lebih baik kita biasa sederhana tapi orang tua senang. Lihat tadi Mas Fahri, ibu cerita bagaimana beliau menutupin tidak mau cerita kepada orang tuanya. Ini karena saking sayangnya. Gitu. Beliau sadar tadi salah. Beliau ngakuin kesalahan lah. Kesalahan. Dan dia dah insya Allah akan berubah. Nah ini yang paling penting Mas Farul ya. Mas Farul, ngerti kan ya? Aku bismillah ini sebuah kemuliaan. Nanti kamu jadi orang mulia. Gitu Mas Farul. Mulia dunia akhirat. Karena apapun ini. Gitu Mas Farul. Iya, Mas sudah nyampein aja. Faru kan waktu itu kita pernah bilang ibu ini ibunya Faru sendiri mau minta maaf. Pak. Coba bayangkan seorang ibu justru mau minta maaf sama anaknya. Coba dipertimbangkan lagi, hilangkan rasa kesal itu. Karena kalau tadi dengar cerita dari awal, dengar kan tadi di belakang kan, bukan semua kesalahan dari ibu kan. Coba dibukakan pintu maaf. Ibu boleh mau disampaikan silakan kan. Ibu minta maaf. Cinta. Ibu awalnya kepengen kamu pada bahagia semua, nggak kayak gini. Masya Allah. Tapi semuanya. Coba hilangin rasa kesalnya pelan-pelan. Coba. Ibu kepengen Mas kamu Farul, merasakan ada Mas kasih Farid. sayang seorang bapak, tapi malah kayak gini. Ibu salah, ya Allah. Ayo bismillah Mas Farul. Salaman deh salaman. Nggak usah. Salaman. Ayo. Ayo, Antar Mas Farul. Bismillah. coba pegang nih tangan kiri. Ayo bismillah. Nah, gitu. Bismillah. Ya, Hilangin rasa dendam itu. Iya. coba. Udah dengar kan semua tadi di belakang kan udah dengar semua kan? Nangisnya ibu kayak begini Mas Farul. Coba. Siapa ada kamu Sebenarnya saya nanya nggak itu marah terus. sama ibu, tapi saya sangat kecewa apa yang diambil putusannya. Iya, tapi ibunya Faru kan udah menyadari itu semua. Iya.
Ya Pak Ustadz ya, udah nyadarin itu semua. Masya Allah kayak begini, Udah Mas Farul. menyesal segitu Mas Farul bisa menyesalnya. lihat nangisnya sampai Saya belum bisa ngebahagiain anak, Pak Ustaz. Oh, dia masih mikirin Saya loh. kepengen bahagiain anak. Apapun saya lakukan. Coba buat Mas Farid, bahagiain Mas anak. Farul coba lihat. Ibu pengen membahagiakan kamu. Kamu pasti juga pengen membahagiakan, sama kan? Sama-sama pengen membahagiain. Cuma dalam hal ini belum ketemu. Belum ketemu ya. Karena ada dia udah ngomong nggak marah kok, cuma Ya, kecewa. kecewa ya. Kecewa pelan-pelan lah, Mas Farul. Saya mau memaafkan tapi ibu sudah nggak sama dia lagi. Iya, ibu lebih memilih anak daripada orang kayak gitu. Enggak. Ayo, cium, Lebih cium baik. tangannya. Karena ibu yakin Ayo, Mas Allah Farul, pasti ngasih cium rezeki tangan. buat Sudah kita. janji, ibu sudah janji. Udah kalau gitu Fahmi bantu ibu untuk mencari dia untuk mentanggungjawabkan kesalahannya. Cium tangan, cium tangan sama ibu. Cium tangannya, nak. Cium tangannya. Kamu baik-baik ya. Para pemirsa, hari ini kita menyaksikan sebuah peristiwa besar di mana sang anak, sang ibu berpelukan. Walaupun awalnya berat sekali bagi seorang anak, padahal secara syariah pun ini terbalik. Seharusnya yang minta anak maaf tuh bukan orang tua, Ya tapi harusnya anak. Ada sebuah kisah di dalam hadis itu, anak lapor kepada orang tua. Wahai Rasulullah, hartaku sering diambilin sama orang tuaku. Gitu. Apa-apa diminta nih. Rasulullah bilang, anta wa malu kali abika. Kamu, hartamu itu milik bapakmu. Nah ini subhanallah, tapi ada kebaikan. Yang tadinya keras sudah baik. Mudah-mudahan Mas Fahrul dan ibunya dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni. Mungkin kita belum berbanyak berbakti sama orang tua kita. Hari ini mudah-mudahan ini pertemuan yang mulia dan dimuliakan. Mudah-mudahan dirahmatin seterusnya. Satu orang ini terselamatkan. Masih banyak lagi mungkin yang belum. Kita bangga sama Mas Fahrul. Hebat. Kita takut cerita-cerita orang dulu yang tidak mau mengakui orang tua akan sengsara. Kita tahu maling kundang, apapun yang nggak mau mengakuin ibunya, naudzubillah, hidupnya akan sengsara. Hari ini akan ada kemudahan. Saya yakin Mas Fahrul akan ada banyak kemudahan, rezekinya, jodohnya, pekerjaannya. Insya Allah dengan orang tua. Ya. Ada sebuah menarik, yakin. Hanya berbakti sama orang tua itu kita bisa minta kepada Allah. Ya Allah, saya bakti, saya minta ini. Ini dalam sebuah hadis Rasulullah bercerita, ada orang masuk terperangkap di sebuah gua, nggak bisa keluar karena batunya besar. 3 orang ini namanya tawassul bi a'malis sholihah. Dia salah satunya ngomong, ya Allah, saya pernah bakti sama orang tua saya, ya Allah. Karena bakti saya, tolong selamatkan kami, buka pintu gua itu ya Allah. Tergeser. Itu dengan apa? Namanya wasilah amal soleh. Nah ini Mas Fahrul, ayo minta. Mohon sekarang ya Allah, selamatkan saya ya Allah. Ibu saya, sukseskan saya dunia akhirat. Ibu bisa memberikan anak, anak bisa memberikan ibu. Itu Mas Fahrul pelajaran. Iya. Makasih Pak Ustadz. Fahrul udah dewasa, udah ngerti masalah dari orang tua Fahrul. Jadi itu pelajaran buat Fahrul. Jangan sampai Fahrul memperlakukan istri nanti seperti itu. Nah, dampaknya adalah ke anak-anak, itu yang paling penting. Yang satu hal yang paling penting adalah ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah, ridhonya orang tua, itu harus dicari. Ya, gini Mas Fahrul, Ya. udah nanti simpen nomor saya. Mas Fahrul udah kerja apa belum? Kerja. Alhamdulillah. Ya. Coba Nanti kalau ada berikan orang apa-apa tua. kerja nggak kerja, nanti ke pesantren saya. Ya, sama bedah. Ada tinggal gampang. Kalau ada apa-apa, ke pesantren dah. Ya, udah. Apa Mas Fahrul karena itu bisa kontak sama ibu. Iya. Itu ya Mas Fahrul. Iya. Mudah-mudahan. Titip jaga ibunya Fahrul ya. Iya, Mas. Pak Ustadz terima kasih sama tausiahnya ya. Mudah-mudahan Mudah-mudahan ini bermanfaat juga, nggak cuma buat kita yang ada di studio tapi buat pemirsa di rumah. Amin. Boleh saya bicara sebentar? Boleh, silakan. Saya mau berterima kasih sama Quran TV sama Mas Farid udah nemuin anak saya. Saya terima kasih banget. Karena sama Allah Mas sih Bu,
perantara. Iya karena kita, Allah tapi perantara. kita perantara aja. Allah yang kasih jalan itu semua kok. Makasih juga Pak Ustadz. Sama-sama. Nasihat, Mudah-mudahan untuk saya juga. Mudah-mudahan zuriyah kita semuanya jadi orang baik-baik semuanya. Baik pemirsa, sampai di sini tawakal. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pagi ini, kisah pagi ini bisa menjadikan pelajaran buat kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.